Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa kembali lagi dengan Pak Fatah Kiha Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat tabi'i. Materi ini bisa ditemui di mata pelajaran Quran Hadis kelas 3 untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Sekali lagi, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat tabi'i. Baiklah anak-anak, kalian ikuti dengan seksama. Baik, selamat mengikuti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, khususnya anak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, sebelum pembelajaran dimulai, apakah kalian sudah lancar dalam membaca Al-Quran? Terlebih dahulu, kalian harus memperhatikan hukum tajwidnya ketika dalam membaca Al-Quran, supaya tidak salah dalam membacanya. Oleh karena itu, kalian bisa mempelajari ilmu tajwid agar bacaan kalian sesuai dengan kaidah yang benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain. Salah satunya nanti kalian akan mempelajari tentang hukum bacaan mat tabi'i. Baik, anak-anakku, sudah siapkah kalian? Baik, kita ikuti pembelajaran hukum bacaan mat tabi'i. Terlebih dahulu, amati bacaan dari Pak Fatah kali ini. Yang pertama, bacaan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh yang lain, amati kalimat berikut. Nuhiha. Nuhiha. Dengan kalimat nuhiha. Nuhiha. Mungkin kalian akan bertanya, apakah bacaan nuhiha yang pertama dengan nuhiha yang kedua, apakah sama bacaannya? Atau apakah ada namanya bacaan mat tabi'i di dalam kalimat tersebut? Tentu, jika kalian sudah mempelajari ilmu tajwid, khususnya mat tabi'i, insya Allah akan bisa membedakan mana bacaan yang tidak ada mat tabi'inya dan ada bacaan mat tabi'inya. Baiklah anak-anakku, coba Pak Fatah ulangi lagi dengan kalimat nuhiha. Nuhiha. Dan yang kedua, nuhiha. Nuhiha. Sudah bisa anak-anakku? Kira-kira apa perbedaan dari dua kalimat tersebut? Terlebih dahulu, kita akan mempelajari apa pengertian dari mat tabi'i. Pengertian dari mat tabi'i. Mat artinya secara bahasa adalah panjang. Tabi'i artinya biasa. Jadi panjang biasa. Secara istilah, mat tabi'i berarti memanjangkan bacaan dengan panjang yang biasa. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu adalah pengertian dari mat tabi'i. Sudah paham anak-anakku? Pak Fatah mulai lagi. Mat tabi'i secara istilah artinya memanjangkan bacaan dengan panjang biasa. Tidak terlalu panjang,
tidak terlalu pendek. Itu pengertian secara ilmu tajwid tentang mad tabi'i. Yang kedua, huruf dari mad tabi'i. Perlu diketahui bahwa huruf mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama, alif. Yang kedua, ya. Yang ketiga, waw. Apa anak-anakku? Yang pertama, alif. Yang kedua, ya. Yang ketiga, waw. Perlu diketahui bahwa mad tabi'i itu bisa terjadi karena satu, huruf alif yang jatuh sesudah harokat fathah. Huruf alif, salah satu dari huruf mad tabi'i, jatuh setelah huruf fathah. Perhatikan. Yang kedua, huruf ya. Huruf ya sukun yang jatuh setelah harokat kasroh. Huruf ya sukun yang jatuh setelah harokat kasroh. Ini yang kedua. Yang ketiga, yakni huruf waw sukun yang jatuh setelah harokat dhammah. Huruf waw sukun yang jatuh setelah harokat dhammah. Contoh kalimat nuhiha. Kalau Pak kata balik tadi, ha itu ada alif di situ, jatuh setelah harokat fathah. Yang kedua, hi, ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Dan yang ketiga, nu, waw sukun jatuh setelah harokat dhammah. Jadi bacanya nu, hi, ha. Panjangnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tidak dibaca begini, nuhiha. Salah, tapi dibaca nuhiha. Perlu diketahui bahwa panjang mad tabi'i adalah 2 ketukan. 2 ketukan. Nuhiha. Baik, anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Anak-anakku, contoh yang lain untuk bacaan mad tabi'i terdapat dalam lafaz qala. Qala. Di situ ada huruf qa sama alif qa. Bacaan mad tabi'i dibaca panjang sebab alif jatuh setelah harokat fathah. Qala. Yang kedua, alimun. Alimun. Li, di situ bacaan mad tabi'i. Alimun. Li. Sebab ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Bacaan yang ketiga, zu fadlin. Zu fadlin. Zu di situ bacaan mad tabi'i sebab ada waw sukun jatuh setelah harokat dhammah. Ada waw sukun jatuh setelah harokat dhammah. Saya ulang lagi, ada bacaan qala, alimun, dan zu fadlin. Yang pertama ada bacaan mad tabi'i qa, yang kedua
li, dan yang ketiga zu. Baik anak-anakku, ini contoh yang kedua dari bacaan mad tabi'i. Anak-anakku, perhatikan tabel di samping Pak Fatah ini. Di situ ada tabel nomor, lafal, ada dan tidak ada. Maksudnya adalah nomor 1, lafaz alimina. Kira-kira menurut kalian ada bacaan mad tabi'i atau tidak ada ya? Alimina. Ya, betul. Ada bacaan mad tabi'inya. Yang pertama a, sama yang kedua limina, mina. Yang kedua wayadroka, wayadroka. Kira-kira menurut kalian ada bacaan mad tabi'i atau tidak ada? Ya, benar yang mengatakan bahwa itu tidak ada pembacaan mad tabi'inya. Yang ketiga, qiyamun, qiyamun. Apakah ada bacaan mad tabi'inya atau tidak ada? Ya, yang menjawab ada adalah benar. Di situ ada hukum bacaan mad tabi'i terdapat pada ya, qiyamun. Ada alif yang jatuh setelah harokat fathah. Baik anak-anakku, kalian bisa berlatih sendiri di rumah sampai 8 soal ini. Bisa berlatih mandiri di rumah, insya Allah. Berikut ini lanjut ke tugas untuk kalian di rumah. Untuk tugas KI 4 ada tabel berikutnya, yakni ayo temukan huruf yang ada bacaan mad atau panjang dan jelaskan penyebabnya. Nomor 1, Pak Fatah berikan contoh qala. Di situ yang terdapat bacaan madnya adalah lafaz qa, sebabnya ada huruf alif yang jatuh setelah harokat fathah. Untuk nomor 2 sampai nomor 10 bisa kalian kerjakan di buku tulis. Di buku tulis tentunya mata pelajaran Quran hadis. Kemudian jika selesai langsung diupload di KI 4. Selamat mengerjakan. Nah, demikianlah anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pelajaran awal sampai akhir tentang bahasan mad tabi'i, mudah-mudahan kalian mudah memahaminya. Dan apabila ada salah ucap maupun salah kata dari Pak Fatah, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.